ada kawan yang bertanya, "Om, saya kok memelihara perkutut katuranggan, yang katanya katuranggannya untuk kerejekian, tapi rezekinya kok tetap aja begitu." Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih berlanjut di jalur perkutut lokal alam. Dan untuk kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi ya, ada kawan yang bertanya, "Om, saya kok memelihara perkutut katuranggan, yang katanya katuranggannya untuk kerejekian, tapi rezekinya kok tetap aja begitu." Nah, di sini ya untuk kawan-kawan ya, ini harus diluruskan ya, yang namanya memelihara perkutut yang berkaturanggan. Katanya mitosnya kalau memelihara burung perkutut yang berkaturanggan ini, katuranggan itu, yang untuk kerejekian atau untuk segalanya ya, untuk berhubungan dengan rezeki, memelihara burung perkutut yang katuranggannya untuk kerejekian kok tidak istilahnya rezekinya kok begini-begini aja, tidak ada perubahan. Nah, ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Kan di video-video yang lalu Wandi Cukreng udah membahas tentang katuranggan itu sebetulnya itu filosofi, bukan setelah memelihara perkutut katuranggan terus rezekinya lancar, nggak usah kerja, nggak usah apa ya, enggak lah, itu mah itu bentuk filosofi. Jadi saya ulang kembali ya untuk kawan-kawan, perkutut katuranggan itu sebetulnya itu yang bisa mendapatkan tuahnya atau yang bisa memunculkan tuahnya itu dengan energinya atau dengan yoninya, yoni alamnya itu. Jadi ya, saya ambil contoh untuk perkutut katuranggan Banyumili. Nah, Banyumili kan mitosnya itu untuk kerejekian, untuk pelarisan, atau untuk yang cocoknya itu untuk pedagang, atau untuk yang namanya ya usaha lah, usaha mandiri. Itu mitosnya untuk usaha mandiri, itu katuranggan Banyumili. Tapi itu harus ada tembusannya. Tembusannya apa? Yaitu tadi, tembusannya itu energi alamnya atau yoninya. Nah, dan energi yoni itu selaras enggak sama yang merawatnya. Nah, contohnya, kalau punya perkutut katuranggan Banyumili dan energinya itu sudah selaras, sudah menyatu dengan ibaratkan sudah satu paket dengan tembusannya. Nah, itu apakah nanti bisa selaras dengan yang merawatnya? Nah, bagaimana bisa menyelaraskan dengan energi perkutut tersebut kalau seandainya punya perkutut Banyumili? Itu caranya ya, kita harus menciptakan energi sendiri atau menciptakan energi supaya bisa selaras. Contohnya apa? Ya kembali lagi ke kebaikan atau berhubungan dengan sedekah atau dengan hati yang ikhlas, sabar, terus dengan berserah diri dan berusaha, ikhtiar. Nah, itu apakah sudah dilakukan atau belum? Nah, kan begitu. Jadi intinya ya, saya ambil contoh
Ambil contoh, punya perkutut kerejekian. Karena perkutut katuranggan kerejekian itu banyak. Karena perkutut katuranggan itu berbentuk itu simbol atau filosofi. Karena itu sebutan itu memang dulunya itu dari leluhur dulu itu menyebutkan itu berdasarkan dengan bentuk-bentuknya atau dengan energinya juga. Dan yang berkaturanggan itu belum tentu energinya sama dengan katuranggannya atau yoninya itu sama dengan katuranggannya. Tapi bisa diselaraskan dengan yang merawatnya. Nah, kayak seperti itu. Jadi seperti yang tadi ya untuk kawan-kawan, jadi ambil contohnya, kalau memelihara burung perkutut yang berkaturanggan kerejekian, itu harus kita tetap menyelaraskan dengan filosofinya. Banyu mili atau berbentuk atau yang disebutnya itu air mengalir. Nah, itu kan simbol ya, air mengalir simbol. Jadi air yang mengalir, rezeki yang mengalir. Jadi rezeki itu simbolnya air, airnya mengalir. Jadi kita bagaimana bisa mengalirkan airnya itu, atau itu ada hubungannya dengan pancuran mas, sama juga itu juga dengan itu ciri yang ada belahan juga, itu juga sama pancuran mas. Jadi itu sumbernya. Kalau diurutkan itu sebetulnya ada urutannya. Jadi enggak asal bikin sebutan. Pancuran mas dengan belahan yang hanya jeda dada. Karena apa? Karena itu kan pancuran dari bawah mancur terus jatuh lagi mengalir. Nah, itu sebetulnya kalau dijembrengkan itu seperti itu. Mancur, mengalir, dan jadi mili atau mengalir. Banyu mili itu ada hubungannya, pancuran mas, banyu mili itu kerejekian semua. Jadi kita tetap bisa menyelaraskan dengan apa ya, kembali lagi ke perilaku kita. Kalau yang kerejekian itu berhubungan dengan sedekah. Itu utamanya itu seperti itu, dengan sedekah. Dan sedekah itu berhubungan lagi dengan hati. Kalau kita sedekah hatinya itu tidak ikhlas, ya sama aja muspro atau percuma. Dan dilengkapi dengan pikirannya itu bagaimana. Kalau kita mau bersedekah udah hatinya nggak ikhlas, pemikirannya buruk. Saya mau ngasih, tapi punya pemikiran supaya biar dilihat orang. Ya kan sama aja. Kita mau ngasih orang, tapi punya pikiran biar dilihat orang. Dan hatinya jadi jadi nggak ikhlas. Kan seperti itu. Itu ada hubungannya semuanya. Jadi kawan-kawan harus dipahami ya kayak gini. Jadi semuanya itu tergantung dari kitanya yang merawatnya. Jadi kalau perkutut yang berhubungan dengan kerejekian itu harus diselaraskan dengan perilaku kitanya. Jadi tidak setiap orang memelihara perkutut yang berkaturanggan kerejekian terus kita langsung tidak ngapa-ngapain jadi rezekinya banyak. Ya enggak seperti itu. Tetap kita menyelaraskan energinya. Terus ada yang bilangnya berarti nggak usah memelihara perkutut,
juga bisa dong kalau seperti itu. Ya bisa, bisa sekali. Karena perkutut itu ya karena hobi aja. Jadi kita senang dengan perkutut ya. Kita cuman hanya diambil filosofinya supaya apa? Supaya biar kita itu seperti filosofi yang ada di nama Katuranggan tersebut. Contohnya banyak. Songgo Buwono itu juga ada filosofinya. Ya semuanya ada sih. Terus untuk perkutut yang berhubungan dengan rezeki itu juga sebetulnya banyak, mau disebutkan juga banyak banget. kalau kalau Songgo Buwono dulu sudah pernah saya sebutkan, itu menyangga dunia atau menyangga kita itu bagaimana bisa menyangga beban dunia atau beban hidup keluarga atau beban hidup kita itu bisa enggak kita sanggah. Tapi kalau dari namanya itu memang tidak baik. Katanya kalau Songgo Buwono itu tidak boleh dipelihara karena tidak baik. Ya memang iya, tapi kalau diambil dari filosofinya, Songgo Buwono itu sangat bagus kalau diambil dengan filosofinya. Songgo Buwono menyangga dunia, atau kalau diambil dari kehidupan itu menyangga beban keluarga atau beban kehidupan. Nah itu kuat atau enggak. Makanya itu kalau dibilangnya di Katuranggan kan itu kan sangat memilih. Perkutut Songgo Buwono atau Katuranggan Songgo Buwono itu sangat-sangat pemilih, sangat dan sangat pemilih. Kalau bisa menjalankan yang tadi atau untuk menyelaraskan energinya tadi, atau kita bisa ikhlas, sabar menjalani hidup yang untuk beban berat dari keluarga. Kalau kita bisa ikhlas, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah jadi ringan. Nah, itu untuk maksudnya. Mungkin bisa dipahami ya untuk kawan-kawan ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi yang ada yang bertanya di kolom komentar tentang melihara burung perkutut Katuranggan yang berbentuk kerezekian kok tidak kunjung dapat rezeki, yaitu semuanya ya perlu proses, semuanya perlu proses. Kalau kita sekarang ini masih ibaratkan dari nol, itu kita harus proses, nikmati aja prosesnya. Yang penting kita pikiran, hati, tingkah laku kita harus dijaga. Harus kita selalu waspada. Nah, seperti itu. Dalam arti apa waspada? Ya dari pemikiran kita, hati kita, tingkah laku kita, ya kita harus jaga-jaga, waspada. Bagaimana kita mengolah pikiran, mengolah hati, dan mengolah tingkah laku kita. Nah, mudah-mudahan terjawab ya untuk kawan-kawan yang sempat bertanya seperti itu. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik silahkan tulis di kolom komentar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.